Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam salam satu profesi. Kemarin banyak sekali kawan-kawan yang bertanya, "Mas, apa sih resepnya agar tanaman bawang merah kita daunnya bisa kaku dan bisa hijau dan bisa berumbi maksimal? Tolong dong Mas bagi resepnya." Nah, dalam kesempatan ini kita akan belajar bersama bagaimana cara atau resep atau rahasianya agar tanaman bawang merah kita daunnya bisa kaku dan hijau royo-royo dan hasilnya bisa maksimal. Untuk itu saksikan terus video ini sampai selesai. Namun bagi kawan-kawan petani yang belum subscribe di channel ini, mohon untuk di subscribe agar saya bisa semangat untuk membagikan pengalaman saya. Dan jika video ini dirasa bermanfaat, silakan di-share kepada kawan-kawan yang lain agar banyak sekali kawan-kawan yang mengerti dan memahami. Ini adalah salah satu tanaman saya kemarin yang alhamdulillah hasilnya cukup bagus. Mungkin di antara kawan-kawan ada yang ingin sekali tanamannya seperti ini. Bagaimana sih dan apa sih resepnya? Nah, kali ini kita akan mengulasnya. Namun kita akan fokus ke daun bawang merah, bagaimana agar bisa kaku dan tidak terkena penyakit molar. Dalam video sebelumnya kita sudah membahasnya, yaitu salah satu fungisida yang cukup baik untuk mengendalikan penyakit jamur atau layu fusarium, atau kita kenal juga dengan istilah moler, yaitu dengan fungisida remazol. Nah, selain itu kita juga menggunakan fungisida amistaratop yang disertai dengan ZPT, sehingga tanaman kita akan terhindar baik dari serangan jamur dan bisa tumbuh dengan hasil yang maksimal. Nah, apa saja sih keunggulan dari amistaratop? Yuk simak terus video ini. Sebelum menggunakan suatu produk atau fungisida, lebih baiknya kita memahami terlebih dahulu bahan aktifnya, karena yang kita gunakan bukan merek dagangnya, tapi adalah bahan aktif agar kita tepat sasaran dan aman dalam penggunaannya. Nah, amistaratop ini fungisida yang memiliki kandungan dua bahan aktif. Yang pertama difenokonazol dan azoxystrobin. Apa itu difenokonazol? Difenokonazol adalah golongan dari triazol, merupakan salah satu zat penghambat tumbuh. Efek dari triazol atau zat penghambat tumbuh yang dimiliki yaitu memberi pengaruh biologis dengan menghambat perpanjangan batang dan meningkatkan pigmen dari klorofil daun sehingga daun lebih tebal dan berwarna hijau tua, serta memicu pembesaran kelopak bunga sampai pembungaan pada beberapa tanaman tertentu. Sedangkan azoxystrobin adalah fungisida sistemik yang digunakan sebagai zat yang mampu melindungi tanaman dari serangan atau penyakit jamur. Kedua, kombinasi dari bahan aktif dengan cara kerja yang berbeda memiliki efektivitas dalam mengendalikan jamur patogen. Selain itu, fungisida amistaratop memiliki kandungan ZPT juga berfungsi meningkatkan kualitas tumbuh tanaman dan meningkatkan kualitas hasil panen. Dalam setiap budidaya bawang merah, ini adalah fungisida yang saya wajibkan untuk budidaya bawang merah karena terbukti cukup efektif, namun untuk harganya sendiri cukup mahal. Nah, untuk aplikasinya bagaimana, Mas? Aplikasinya sendiri kalau bisa pagi-pagi sekali. Dan untuk satu tangki ukuran 15 liter bisa menggunakan satu tutup atau satu tutup setengah, tergantung dari kondisi tanaman kita. Untuk saya pribadi, saya menggunakan satu tutup setengah untuk tangki 16 liter. Nah, waktu aplikasinya umur berapa, Mas? Untuk aplikasinya sendiri biasanya saya gunakan pada fase peralihan atau fase generatif, yaitu umur kira-kira 27 saya sudah menggunakannya, dan waktu itu saya selang setiap 1 minggu sekali atau 5 hari sekali. Jadi waktu umur 27 saya spray dan umur 34 saya spray.
dan begitu seterusnya. Nah, apakah harus perlu dicampur? Untuk saya pribadi, saya tidak menggunakan campuran fungsida lain, cukup menggunakan ini dalam waktu spray. Nah, keunggulan dari fungsida ini cukup bagus sekali bagi tanaman, yaitu yang pertama, bekerja sistemik sehingga penyakit dalam jaringan tanaman mampu dikendalikan. Dan yang kedua adalah berspektrum luas dengan dosis penggunaan rendah sehingga lebih ekonomis. Dan yang ketiga, dilengkapi dengan zat pengatur tumbuh untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Apalagi pada saat musim penghujan ini yang rentan sekali dengan serangan jamur atau molar, ini adalah fungsida yang wajib kita gunakan untuk tanaman bawang merah agar hasilnya bisa maksimal dan terhindar dari penyakit jamur. Nah, untuk fungsida ini saya sarankan untuk menggunakan perekat. Mengapa harus menggunakan perekat? Karena saya sudah pernah uji coba sendiri, hasilnya sangat berbeda antara menggunakan perekat dan tidak. Tujuan dari penggunaan perekat sendiri adalah yang pertama, agar fungsida tersebut bisa bertahan lama, baik itu jika kita setelah melakukan spray ada turun hujan yang cukup deras, kita tidak perlu khawatir akan fungsida itu luntur jika kita menggunakan perekat. Namun jika kita tidak menggunakan perekat, bisa dipastikan bahwa fungsida yang kita spray tadi akan luntur terkena hujan. Itu adalah salah satu resep yang bisa kita gunakan agar tanaman kita bisa kokoh atau kaku daunnya seperti dalam video. Nah, dalam video ini tanaman bawang merah baru berumur kurang lebih 18-20 hari. Jadi saya belum menggunakan Amistartop, namun saya sudah gunakan Remazol untuk mencegah molar. Dan perlu diketahui bersama bahwa biasanya dalam budidaya bawang merah, jika kita hanya menggunakan satu jenis fungisida atau insektisida, maka jamur atau hama tersebut bisa kebal. Untuk itu, selain menggunakan Remazol, saya juga menggunakan Amistartop ataupun juga skor untuk mengendalikan jamur dan membuat daun bawang merah kokoh dan tumbuh dengan baik. Hasilnya sangat maksimal dan saya bisa merasakannya sendiri karena saya selalu menggunakan itu. Selain itu, zat PT-nya sangat bagus sekali untuk warna umbi dari bawang merah, sehingga umbi tersebut sangat merah mengkilap, sangat bagus sekali. Itulah sedikit banyak pengalaman yang saya miliki, dan apabila kawan-kawan memiliki trik dan tips yang lain, silakan berbagi, saya tunggu karena kita sama-sama saling belajar. Semoga video ini bermanfaat. Salam satu profesi dari Tuban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.